Adil katalino bacuramin kak saruga basengat kak jubata. Arus, arus, arus. Saya tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Karena apa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak, seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Nah, pembangunan IKN itu tepatnya di Kalimantan Timur. Tentu orang akan berbondong-bondong datang ke Kalimantan Timur, dan dengan jumlah skala yang sangat besar, manusia dari seluruh penjuru dan pelosok dunia, umumnya Indonesia, belum lagi investor-investor asing, itu kan tidak mampu ditampung hanya di areal IKN. Tentu mereka akan menyebar dan terus merambah ke seluruh pelosok tanah Kalimantan. Dengan sendirinya, ya, paru-paru dunia ini, Kalimantan adalah paru-paru dunia, hutan kita akan habis. Sama seperti yang kita rasakan saat ini, pemanasan global yang terjadi di dunia ini, itu sangatlah luar biasa. Bayangkan aja, di dalam hutan aja itu masih panas. Seharusnya oksigennya itu dingin. Oksigennya seharusnya itu dingin. Saya sudah melihat sendiri saudara ya, itu di bekas ladang-ladang ataupun di bukit-bukit. Saya sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya. Itu tanah di bukit-bukit itu padahal kan seharusnya itu dingin. Itu retak-retak pecah-pecah, hanya kemarau berapa minggu saja. Itu loh. Nah, kembali ke jumlah penduduk, itu dia akan terus menyebar saudara. Menyebar dan membabat terus membabat hutan kita sedikit. Begitu juga dengan adat istiadat kita, begitu juga dengan tradisi kita. Itu. Nah, kita orang Dayak, tuan tanah nih, tuan tanah di Kalimantan. Tentu orang asing datang
akan membeli tanah kepada orang-orang kita. Itu loh. Ya, perlu diingat. Orang asing datang akan membeli tanah kepada orang-orang kita Dayak. Nah, dengan bujuk rayu, tutur sapa, bahasa yang lemah lembut, apa yang mereka inginkan daripadamu, mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan tanah ampahmu. Ingat, dengan berbagai macam cara, mereka berusaha untuk mendapatkan tanah ampahmu yang kamu sayangi, yang hanya sisa segenggam, sejengkal yang kamu miliki, itu pun akan diambil. Ya memang ada ganti rugi, kompensasi, dibayar, di ini, di itu. Namun, kamu tidak bisa selamanya memilikinya. Kenapa? Itu sudah dibeli orang lain. Habislah tanahmu, habislah hutan kita. Dengan secara tidak langsung, adat istiadat kita pun habis. Dikikis, 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 dikikis. Seperti yang kita ketahui bersama, Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Ya. Ingat, Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Saya dengan tegas pada prinsip saya menolak pembangunan IKN demi menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.